Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menjawab setiap seruan doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus senantiasa menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini agar setiap kami boleh mengerti dan memahami setiap rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom, selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara. Mari coba berikan senyum atau lambaian tangan buat kiri kanannya sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, mari berikan senyuman dan lambaian tangan buat samping kiri kanannya sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan Saudara, tidak terasa ya, kita sudah masuk di penghujung tahun, kita sudah ada di bulan Desember. Tidak terasa hari demi hari berganti dan saat ini kita sudah masuk di bulan Natal. Saudara, saya percaya kemarin kita belajar tentang kemurnian iman dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan, bahwa saudara sedang mengalami proses-prosesnya Tuhan. Sudah benar-benar dimurnikan. Mungkin rasa sakit, rasa sedih, tapi saya percaya setiap kita telah muncul sebagai orang-orang yang punya kemurnian iman. Amin, saudara. Dan di hari ini saudara kita mau belajar sama-sama di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan firman Tuhan ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan secara live streaming bisa memperhatikan firman Tuhan ini, dan mari katakan amin jika sudah menemukannya. Amin. Oke, kita akan baca sedikit berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, sedangkan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar kata-kata itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas Daud kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkanmu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama ayat 38, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, saya ingin sama-sama kita belajar dalam sebuah tema, jadilah padaku menurut
perkataan. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, ini sebuah kata-kata yang luar biasa yang disampaikan oleh Maria ketika malaikat Tuhan menghampiri dia dengan memberikan sebuah kabar sukacita. Bagaimana waktu itu Maria diberikan sebuah anugerah, sebuah kasih karunia di mana dia dipilih Tuhan menjadi ibu daripada Yesus. Tetapi sebelumnya saudara, Maria berkata, bagaimana mungkin saya ini belum bersuami, dan secara logika memang tidak mungkin seseorang yang belum bersuami bisa hamil. Dan Maria wajar berkata seperti itu kepada malaikat, bagaimana mungkin saya bisa hamil, saya belum bersuami. Tapi saudara, malaikat menjelaskan bahwa yang engkau kandung nanti itu berasal dari Roh Kudus. Dan kau akan mengandung itu, dan kau harus menamainya dia Yesus, dan dia akan jadi anak Allah yang maha tinggi, tahtanya tidak pernah berkesudahan. Dan ada sebuah jawaban yang luar biasa daripada seorang Maria. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, seringkali sebagai orang-orang percaya, kita sering berkata bahwa jadilah padaku seperti yang kuingini, saudara, bukan yang kau ingin. Kita mau dalam kehidupan kita semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Kita rindu ketika kita mengikuti Tuhan, kita berharap bahwa apapun yang sedang kita kerjakan semuanya berjalan baik-baik saja. Kita berharap bahwa pendidikan kita baik-baik saja, kita mendapatkan nilai yang baik, kita lulus dengan IP yang baik, bahkan mungkin cum laude, dan setelah kita lulus kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik tanpa harus menunggu, dan kita berharap ketika kita sudah bekerja bahwa pekerjaan kita tanpa masalah, karir kita baik-baik saja sampai kita menikmati segala sesuatunya. Setelah kita menikmati pekerjaan kita, kita berharap bahwa kita bisa menikah, bisa berumah tangga, dan harapan kita juga rumah tangga kita juga bagus. Setiap orang kebanyakan ingin segala sesuatunya terjadi seperti yang dia mau. Bahkan seringkali dia berkata bahwa pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menolong saya rindu harus seperti ini, seperti ini. Bahkan pola pertolongan Tuhan pun seringkali kita mengaturnya. Ketika kita mungkin berdoa bergumul kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya uang, saya mau bayar sesuatu. Kita sudah berpikir, Tuhan, saya percaya nanti orang-orang ini yang akan Tuhan pakai, nanti tiba-tiba akan datang ke rumah saya, tiba-tiba telepon kepada saya dan bertanya, kawan, bapak, ibu, kirim nomor rekening nggak? Ada banyak cara yang kita pikirkan dalam otak kita. Intinya kita mau bahwa segala sesuatu berjalan seperti yang kita mau. Tetapi berbeda dengan Maria, saudara. Dia berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataan. Bukan menurut perkataan, bukan menurut keinginan daripada Maria. Saudara, yang perlu kita tahu bahwa ketika Maria menerima pilihan Tuhan untuk dia menjadi ibu Yesus, itu bukan tanggung jawab yang mudah. Kenapa? Karena dia harus mengandung di luar pernikahan. Dia sudah mengandung dulu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 1, saudara, diceritakan di sana bahwa Yusuf awal mulanya ingin menceraikan Maria secara diam-diam karena tahu kondisi Maria. Saudara, bukanlah hal yang mudah untuk menanggung resiko harus hamil di luarnya. Dia akan menjadi orang yang malu. Dia akan mungkin dipermalukan dengan banyak orang, saudara, karena situasinya itu, karena kondisinya itu, saudara. Siapa sih, saudara, yang tidak akan mempergunjingkan situasi ketika orang hamil di luar nikah? Kemudian, saudara, resiko yang harus dihadapi mungkin masa depannya akan menjadi sulit. Kenapa? Siapa juga yang mau OPM gitu kan? Orang bumama begitu. Orang sudah ada anak, siapa yang mau, saudara? Itu resiko yang akan dia pikirkan. Tetapi saudara, sekali lagi, hal yang luar biasa, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan bagaimana masa depan Maria.
Bahkan saudara, hukum pada waktu itu, ketika seseorang didapati sudah hamil sebelum mereka menikah, maka resikonya mereka akan dihukum oleh masyarakat. Dengan cara apa? Dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai kapan? Sampai dia mati. Karena itu suatu aib, saudara. Tetapi sekali lagi saudara, hal yang luar biasa, Maria bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Apa yang bisa membuat Maria sanggup mengatakannya, bahkan sanggup menerima sebuah tanggung jawab yang besar, saudara? Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang ke-38, saudara. Dikatakan di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadi hal yang pertama, saudara, mengapa sampai Maria sanggup mengatakan jadilah padaku menurut perkataan? Karena dia menyadari status. Dia menyadari statusnya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, Maria sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Status yang benar yang kita kenali dengan baik akan membuat sikap kita sesuai dengan status kita. Dan Maria sadar bahwa statusnya adalah seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan, hidupnya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, setiap langkah-langkah kehidupannya, setiap tindakan-tindakan kehidupannya, apapun yang dia lakukan, segala aktivitasnya harus sesuai dengan perkataan Tuhan. Seorang hamba setiap hari akan diatur oleh Tuhan yang memberi dia. Oke, hari ini pekerjaanmu membersihkan rumah dari depan sampai belakang, dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Habis itu kamu harus menyiapkan makanan buat orang-orang di rumah. Habis itu kamu akan mulai cuci piring. Habis itu kamu harus menyimpan makan. Habis itu dan seterusnya. Setiap langkah-langkahnya harus sesuai dengan perkataan Tuhan. Tidak boleh dia bikin gerakan tambahan, saudara. Kalau Tuhannya bilang pergi ke kiri, maka dia harus kemana? Ke kiri. Karena hidupnya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhannya bilang kamu harus pergi ke pasar, kamu harus pergi ke pasar. Kalau kamu harus pergi ke kanan, harus pergi ke kanan. Kalau Tuhannya berkata, oke, siang hari ini kamu harus pergi belanja. Tidak bisa bilang, aduh Tuhan, ini siang panas pizza ini. Ini aduh sungguh mati, ini panas setengah mati. Cobakah sebentar sore kan? Coba sebentar malam kan? Tidak bisa, saudara. Seorang hamba harus hidup seperti perkataan Tuhan. Tidak bisa dia kompromi, tawar-menawar, tidak bisa. Karena dia seorang hamba. Kalau Tuhannya bilang kamu harus ke sana, hari ini juga, mau hujan lebat kan, mau badai kan, seorang hamba, kalau dia sadar statusnya sebagai seorang hamba, dia akan berkata, siap, saya akan mengikuti apapun yang diperkatakan oleh Tuhan saya. Dan Maria sadar dengan betul. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara, apakah kita sadar siapa kita di dalam Tuhan? Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mau saudara jemaat kan? Semua hamba Tuhan di dalam Tuhan. Saya hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Ketika kita hamba Tuhan, maka kita tahu bagaimana harusnya kita bersikap. Seorang hamba Tuhan, dia harus menyenangkan kehidupan Tuhan. Karena segala sesuatu yang dia lakukan, pekerjaannya, aktivitasnya, segala sesuatu yang dia lakukan, semuanya harus menyenangkan Tuhannya. Tidak boleh menyenangkan hatinya sendiri, tidak boleh menyenangkan egonya sendiri, tidak bisa. Karena dia sudah dibayar dengan lunas. Jadi saudara, ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk bisa menikmati pendidikan, karena tidak semua orang bisa menikmati pendidikan. Ada orang yang mungkin pintar setengah mati,
punya semangat belajar setengah mati, tapi ternyata tidak punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan dalam sekolah formal. Kalau saudara diizinkan Tuhan sekarang boleh mengenyam pendidikan, harusnya pendidikanmu boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Seorang orang tua saudara akan sangat senang ketika anaknya belajar baik-baik. Sama juga dengan seorang tua. Dia sangat senang kalau pegawai-pegawainya bekerja dengan baik. Artinya ketika Tuhan izinkan engkau saat ini boleh belajar di sekolah formal, mari biarlah pendidikan saudara menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara diizinkan Tuhan di hari ini untuk boleh berumah tangga, mari senangkan Tuhan lewat rumah tangga saudara. Karena ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hidup sendiri, dengan kesendiriannya untuk melayani Tuhan. Paulus dipakai Tuhan dengan hidup sendiri. Artinya saudara, ketika Tuhan izinkan saudara untuk berumah tangga, gunakanlah rumah tangga saudara dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika saudara melayani suami saudara, ingat Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Layanilah suamimu seperti kau melayani Tuhan. Senangkanlah suamimu seperti kau menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau seorang istri saudara, engkau juga harus menyenangkan pasangan saudara. Masak yang baik-baik, atur rumah yang baik-baik. Karena apa? Karena itu bagian daripada kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kau seorang anak saudara, hormatilah orang tuamu baik-baik. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur. Itu bagian daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kau seorang orang tua, berikanlah yang terbaik buat anak-anakmu saudara. Kalau kau bisa berikan asupan gizi yang terbaik, berikanlah yang terbaik seperti kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kau bisa memberikan pendidikan yang terbaik, berikanlah pendidikan yang terbaik. Mau mahal kan? Itu resiko saudara. Karena tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk punya anak. Ketika Tuhan percayakan kau seorang anak, beri yang terbaik. Itu bagian daripada kita menyenangkan hati. Dan seorang hamba, Maria tahu dia hamba Tuhan dan dia ingin menyenangkan hati Tuhan dan berkata, jadilah pada menurut perkataanmu. Amin saudara. Bilang ke sebelah, kakak, kau tahu aku siapa? Bilang ke sebelah, kakak, kau tahu aku siapa? Jadi hindarilah perdebatan-perdebatan dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bicara kepada engkau dengan banyak cara, baik dalam perenungan pribadi saudara setiap hari, atau mungkin juga lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mau dalam hamba Tuhan secara live begini, ataupun hamba Tuhan yang sudah tonton di live streaming di YouTube kah, di YouTube channel kah, dan lain sebagainya. Ketika ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada saudara, hindari perdebatan. Terima, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Memang kadang-kadang saudara, firman Tuhan yang datang tidak semuanya manis. Ketika firman Tuhan yang datang, oh kamu akan jadi kepala, oh amin, itu enak. Kamu akan berhasil dan beruntung, haleluya, kan enak saudara. Kalau yang berhubungan dengan berkat-berkat Tuhan, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu, puji Tuhan, itu enak. Tapi ketika firman Tuhan yang datang itu sesuatu yang mengorek dosamu, yang mengorek sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kau tinggalkan. Contoh seperti perkataan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Engkau harus mengampuni. Nah saudara, kalau yang berhubungan dengan begitu Tuhan, yang ini nanti saja Tuhan, yang lain boleh. Ini bukan buat saya, ini buat mama saya, ini buat anak saya, ini buat kakak saya, buat bapak saya, buat tante saya. Oh tidak bisa saudara. Ketika firman Tuhan datang kepadamu, Tuhan itu berurusan dengan engkau. Hindari perdebatan Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Tuhan, nanti sudah, saya belum bisa hari ini, saya belum sanggup melakukan firman Tuhan hari ini. Nanti sudah, tahun depan kan baru saya mulai bereskan semuanya. Ya, kalau masih diizinkan hidup tahun depan. Iya toh? Tanya sebelah, kakak,
Kau masih hidup tahun depan? Amin. Amin, saudara. Tapi siapa yang tahu, saudara? Makanya jangan bilang, aduh, nanti sudah. Besok kah, kalau saya hidup sebaik-baik sedikit kah, atau bagaimana mungkin tahun depan kah, baru saya mulai hidup baik-baik. Masalahnya, saudara, tidak ada yang pernah tahu. Besok masih tahun baru kah tidak? Jadi ketika Tuhan izinkan, dia berkata kepada saudara menyampaikan berita itu, seperti malaikat menyampaikan berita itu kepada Maria, saudara, harus bilang, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jangan lagi dikte Tuhan. Kita mesti apa ya ini mendikte Tuhan? Harusnya Tuhan yang mendikte kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, sadarilah status kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, mengapa sampai Maria sanggup mampu mengatakan hal yang demikian? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang kedua, saudara, karena Maria percaya penuh kepada Tuhan. Katakan sama-sama, percaya penuh kepada Tuhan. 1, 2, 3. Percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, Maria sangat percaya ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat malaikat. Sudah dia tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermainkan hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan mungkin menghancurkan kehidupannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menghancurkan masa depannya. Dan dia percaya tidak mungkin Tuhan akan mempermalukan Maria, seperti yang mungkin dipikirkan oleh banyak orang hamil di luarnya. Dia percaya sungguh. Makanya saya mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, saya beberapa waktu lalu sempat berdiskusi, berdialog dengan keponakan saya, agak sedikit berdebat. Satu kali dia mau beli Roma gandum ke apa begitu, cari gandum. Kita kasih uang 2.000. Dia bilang, saya mau beli sari gandum. Saya bilang, Cia, itu tidak cukup uang. Dia bilang, cukup, harga segitu memang 2.000. Sukanya memang. Dia tinggal ngotot harga 2.000. Saya bilang, tidak ada sari gandum yang harga 2.000. Tidak ada. Kita ngotot, ada. Saya sukanya memang betul harganya 2.000. Sudah, sekarang aku pergi sana, kau cek ke toko, kau tanya harganya berapa. Dan saya percaya bukan 2.000. Dengan PD-nya saudara, dia pergi ke kios dan dia tanya sari gandum. Dan dia pulang, katanya, mana harga 2.000 itu? Tidak ada ya, harga 2.000 ya. Saudara, kadang-kadang juga kita seperti itu, saudara. Kita suka ngotot dengan Tuhan. Kita tidak percaya dengan Tuhan. Saya sudah bilang dari awal bahwa tidak ada yang harga 2.000. Tapi dia dengan penuh percaya diri, ada harga 2.000. Dan dia melangkah dengan iman di 2.000 itu. Dan ternyata apa yang dia imani itu salah. Seringkali juga kita tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan sampaikan kamu akan begini, tapi kita tidak percaya. Kita percaya kepada kemampuan kita. Kita percaya kepada logika kita. Dan kita percaya kepada pengalaman masa lalu kita. Oh, harusnya begini, kalau punya masalah harusnya begini, harusnya begini. Ya, kita belajar bahwa kita mesti percaya penuh kepada Tuhan. Maria, dia seorang hamba Tuhan, dan dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya bahwa dia akan mengandung dengan Roh Kudus meskipun dia tidak punya suami. Dia percaya. Makanya kata firman Tuhan ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dia percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun tanpa pembuahan saudara dia bisa hamil, tanpa suami dia bisa hamil, karena Roh Kudus yang berkehendak, karena Bapa di surga yang berkehendak. Belajar saudara untuk percaya penuh kepada Tuhan. Saya belajar ketika kemarin kami di Jogja, saudara. Di Jogja kan saya waktu tinggal di Jogja saya tidak pergi sampai jauh-jauh, paling cuma sekitar kota saja. Tapi hari itu kami harus pergi ke daerah yang cukup jauh di pinggir-pinggiran seperti di Wonosari, di Wates, di Bantul dan lain sebagainya. Itu tempat yang cukup jauh buat kami. Kami tidak terbiasa pergi ke sana. Dan meskipun saya orang Jogja, saya harus mengandalkan Google Maps, saudara. Saya tinggal klik
tempat tujuan saya di mana dan saya ada di mana, tinggal klik maka Google Map akan menunjukkan arah-arah dan saya hanya tinggal percaya saja kepada petunjuk yang disampaikan oleh Google Map. Saya dengan PD itu jaraknya sekitar ya kalau naik motor sekitar 40 menit saudara. Itu tempat yang tidak pernah saya tuju, tinggal klik dari tempat saya tinggal dan saya mengikuti arah-arah itu. 500 meter belok kanan, 200 meter lagi belok kiri, putar balik. Nah, apalagi saudara, Jogja sudah banyak berubah, jalan yang dulu 2 arah diganti 1 arah. Jadi kalau salah dapat tilang. Di sini kan enak saudara, saudara mau melanggar juga orang dapat tilang. Saudara berani salah ada rambut dan putar dapat kejar. Tilang itu luar biasa, mahal saudara. Saudara, saya belajar hanya percaya saja kepada Google Map. Apa yang dia bilang, mau belok kiri kah, belok kanan kah, lewat jalan ini kah. Bahkan satu kali saudara kami merasa bahwa seperti ini tidak mungkin. Waktu kami sampai di Kalura, kami mau turun ke Jogja, ini kok lewat jalan yang sepertinya tidak meyakinkan saudara. Jalannya tidak diaspal lagi. Masa Google lewat jalan yang tidak diaspal sih? Harusnya kan lewat jalan-jalan yang utama, jalan yang bagus. Satu kali ini dia bawa kami ke jalan yang cukup rusak lah saudara. Kami sempat berpikir, ini Google Map ini salah kah atau kami yang salah? Kalau kami salah di kampung sendiri itu malu saudara. Tapi ya belajar saja, saya taat saja apa yang Google Map sampaikan. Belok kiri, belok kanan. Dan akhirnya puji Tuhan, kami sampai juga di tempat tujuan yang kami tuju. Kenapa? Karena saya percaya kepada Google Map. Coba bayangkan saudara, saya waktu dia tunjukkan untuk belok kiri dan saya lihat, ini kayaknya tidak mungkin, asal lurus saja. Mungkin saya nyasar saudara. Dan seringkali saudara hidup kita seperti orang yang tidak percaya terhadap tuntunan Tuhan. Belajar, kalau kepada Google Map saja, yang pasti ada kesalahannya lah, mungkin tidak akurat beberapa meter itu wajar. Apalagi di Papua itu banyak tidak akuratnya. Tapi saudara belajar, kalau kita percaya kepada Google Map saja, masa kita nggak percaya sama Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan otak manusia untuk mampu menciptakan Google Map? Harusnya kita percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kehidupan saudara, Tuhan akan pulihkan hidupmu, harusnya kau percaya kepada Tuhan yang berkata, Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara. Ketika Tuhan berkata kepada saudara bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, harusnya saudara percaya. Meskipun ketika saudara percaya, belum ada gambaran, belum ada sesuatu yang terlihat, masih sama lah kehidupan saudara. Saudara belum mengalami namanya keberhasilan secara finansial, belum lulus kuliah mungkin, atau mungkin suamimu belum berubah, keluargamu belum berubah, pekerjaanmu sepertinya Tuhan tutup. Percaya saja meskipun kau tidak melihat. Tadi kita belajar satu lagu, aku percaya Tuhanku ajaib, dia sanggup turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah itu. Amin saudara. Harus belajar percaya apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya sangat diberkati dengan satu kisah tentang hamba Tuhan di Kapernaum. Seorang perwira saudara. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia punya anak buah, ini bos yang baik saudara. Yang sakit anak buahnya, yang pergi bosnya. Bosnya pergi menghadap kepada Tuhan. Tuhan, saya punya anak buah. Anak buah sakit, tolong kamu berfirman saja, maka saya percaya bahwa dia akan sembuh. Tuhan bilang, oke, saya akan pergi ke tempat. Tuhan, jangan, tidak layak. Saya ini seorang prajurit. Kalau saya bilang kepada bawahan pergi, dia akan pergi. Demikian juga kalau Tuhan berfirman berkata, demikian saya percaya, pasti dia akan sembuh. Tuhan berfirman saja. Dan apa yang terjadi? Karena imannya, karena percaya penuh kepada Tuhan, dia melihat mukjizat bagaimana anak buahnya sembuh. Kenapa? Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Saudara sekali, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Mungkin di hari-hari ini kita mulai ragu. Apalagi kita belajar, kita kemudian iman.
Kita belajar Tuhan murnikan kita, dan kita belajar seperti Ayub Tuhan pulihkan. Kok sepertinya Tuhan belum pulihkan juga, kok masih begini-begini saja. Tapi sekali lagi, mesti belajar percaya kepada Tuhan. Coba bilang ke samping kanan kepada 3 orang, katakan demikian: kamu harus percaya kepada Tuhan. Buat 3 orang. Amin, saudara? Sudah belum? Ya, kita baca firman Tuhan tadi, saudara, untuk dalam Lukas 1 ayat 38. Mari saudara boleh buka Alkitab saudara boleh bangkit berdiri. Amin, saudara. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya rindu ketika Tuhan berfirman kepada kita berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kita mau belajar sama-sama dengan sebuah pujian bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan sampaikan itu baik ada. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau berfirman. Ku menang saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Saudara, kalau Maria bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataan, saya juga percaya setiap kita mampu mengatakan hal yang sama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Bahwa hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga.
suami. Tanpa sebuah pembuahan tidak mungkin. Sekarang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika aku percaya penuh kepada Dia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara, dengan sorak-sorai bagi Tuhan, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Saudara, mari kita belajar untuk menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari sadar penuh bahwa Dia adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba, saudara, belajar bahwa apapun yang dia lakukan, tingkah laku, perkataannya hanya ditentukan oleh perkataan firman, hanya ditentukan oleh perkataan Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penguasa atas kehidupan kita. Seringkali kita mulai berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Tuhan, nanti lain kali saja saya akan mengikuti firman. Tuhan, terlalu berat buat saya. Harusnya dibuat orang tua saya, buat orang lain, bukan buat saya. Tapi belajarlah, kau berkata seperti Maria berkata, Tuhan, jadilah pada menurut perkataan, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Setiap perkataan firman pasti akan digenapi. Nubuatan tentang kelahiran Yesus itu ratusan tahun, itu begitu banyak tahun-tahun berlalu. Tuhan menubuatkan dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji. Ketika Tuhan berkata kepada engkau dengan lembut, tenanglah, aku akan memulihkan keluarga. Tenanglah, aku akan menjamin setiap masa depan. Tenanglah, aku tidak pernah membiarkanmu seorang diri. Tenanglah, aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Ketika firman Tuhan datang kepada saudara, belajarlah percaya seperti Maria percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan yang tidak baik dalam kehidupan. Maria percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Kalau engkau mau percaya penuh kepada Tuhan dan engkau mau belajar hidup menurut perkataan Tuhan, engkau boleh angkat tangan saudara, jangan berdoa buat saudara ya. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan live stream ini, ketika Tuhan jamah saudara, engkau ingin berkomitmen, Tuhan ini saya, aku ini adalah hamba Tuhan, engkau tidak boleh mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Karena kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas dengan uang dan waktu. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah terangkat ataupun yang tidak. Engkau tahu apapun yang sedang mereka hadapi. Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkau tahu isi hati mereka. Dan hamba percaya, setiap jemaat-jemaat bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di pagi hari, kami belajar akan menjadi seperti Maria yang mampu berkata, Tuhan,
seperti perkataan. Jadilah padaku seperti kehendakmu. Jadilah padaku seperti rancanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setia Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Tuhan akan terus berbicara buat kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, selamat kembali. Saya mengundang untuk petugas yang telah ditunjuk untuk maju ke depan. Saudara, di Gereja Kristen Nazaren kita mengenal dengan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya setiap orang yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupannya, mereka berhak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan biarlah di hari ini kita menjadikan perjamuan ini bukan sebagai rutinitas, formalitas, tapi kita benar-benar memaknai. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa sekali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ini manusia biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, yang telah menebus kami bukan di saat kami berbuat baik, tetapi ketika kami masih berdosa, Tuhan Engkau datang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami, supaya kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil roti dan anggur dibagikan, tetap dalam suasana penyembahan saudara. Engkau yang sudah mendapatkan bagian, engkau bisa terus merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Engkau bisa bersyukur, engkau boleh naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Engkau boleh bermasmur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Dia mau datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita. Saudara sedang berbagi berdiri, sembah Dia, sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Hosana yang baik, Hosana yang baik, Kau Allah yang dasar, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudara boleh angkat roti di tangan sebelah kanan saudara.
tubuh Yesus. Tubuh yang suci, tubuh yang tanpa celah, harus dicambuk, harus dipukul, disesat, semua hanya karena kasihnya kepada kita. Kemudian dia berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu setiap kali engkau memakai. Mari saudara. Mari bersyukur setiap tubuh yang berdosa. Mari saudara mulai angkat cawan di tangan sebelah kanan. Cawan yang berisi api, yang merupakan lambang darah Yesus. Saudara mulai renungkan kembali ketika Yesus memikul salibnya di kayu salib. Darah itu terus tercurah karena setiap pelanggaran, dan oleh karena darahnya itu kita diselamatkan. Karena darahnya kita diampuni. Dan dia berkata, inilah cawanku yang dicurahkan bagi kamu. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Mari saudara. Bersyukur buat Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. Kami berterima kasih buat pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami akan belajar bahwa hidup kami ditentukan oleh setiap perkataan-perkataan firman. Dan firman-Mu berkata, ada kesembuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berfirman, ada kelepasan. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kami, dari belenggu-belenggu dosa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membuka jalan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, bersetia kasih dan setia. Kami percaya biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.